Iya, jadi ada nama itu kan ada yang pendek, ada yang panjang, betul. Kalau Yaya itu sangat panjang sekali. Ya, 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 ya. Ya, iya. Selalu disebut Pak. Ya, 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 ya. Dulu zaman saya berkesenian, kalau ada panggung begitu di daerah, begitu mobil nyampe ke tempat itu, kita harus berjalan ada 5 kilo sampai ke 10 kilo jalan kaki. Sambil bawa alat-alat itu. Jadi anggota itu masing-masing membawa kepentingannya alatnya. dia. Glamor itu gerak, lagu, dan honor. Dan humor. Jangan nyindiran aja atuh Pak. Kumaha ieu teh saya jadi pucat ianya. Seperti kalau begini, kok hayya, oe dari Cina, lo punya pemasukan sama oe masuk. Gitu ya. Akhirnya mah xie gitu ya. Jadi kalau bahasa Cina, artinya radio atau radio. Kalau TV saya kok nggak pernah lihat gitu. Iya, memang TV tidak mau dimasuki. Anu mata gitu. Lamun jeung kalau teh sing bener. Dalamun kolot mah kalau anu udah salah kalau jadi anak eta jangkodir tadi sing bener gitu. Lamun aya naon-naon teh bebe jaheula ka kolot. Assalamualaikum. Nah, geuning si Dasa. Di mana Dasa? Ya, Bang, dia Bang. Ada skripnya. Enggak. Jumpa lagi, saya Melok Besari dari CBN Channel. Hari ini saya punya tamu yang kegiatannya sangat baik. Beliau itu seorang artis, seorang budayawan, seorang seniman. Karena kita mau berkenalan, saya belum terlalu tahu kesibukannya itu, katanya banyak sekali. Mari kita berkenalan lebih jauh dengan beliau. Beliau adalah Pak Yaya. Sangat singkat namanya ya, mungkin ada kepanjangannya. Mari kita tanyakan kepanjangan namanya. Pak Yaya. Iya Bunda. Nama di pondok ya? Ya, memang nama. Di mungkin ya Pak ya? Iya. Jadi ada nama itu kan ada yang pendek, ada yang panjang, betul. Kalau Yaya itu sangat panjang sekali. Ya. Ya, iya. Selalu disebut Pak. Ya. Oke, jadi Bapak panjangnya siapa Pak? Pasti ayah panjangnya. Iya, kalau nama asli yang itu tercantum di KTP, Yaya Supriyadi. Yaya Supriyadi. Ya. Nah, iya mah bentennya. Ya, kasihan ya Bu ya. Iya, bukan Yaya Suraya atau Napinahano Yaya Suraya. Suraya terlalu besar. Karena jalan raya juga besar. Kalau ini Yaya Suraya berarti besar. Oh, besar jalan raya. Kecil, jadi Yaya Supriyadi. Iya. Kalau disebut Yaya Suraya, panggilnya jadi Ageng. Oh, Raya. Oke, Pak. Janten sering dipanggil, saya dengar-dengar dari teman-teman, sering disebut kok kunaon, dan ini kunaon nganggo baju seperti Jackie Chan ini. Nah, ini Bunda, ini sejarahnya ada sedikit ya, saya kupas tentang kenapa dipanggil Ko Yaya. Jadi teman-teman, kok Yaya, kenapa nggak Freddy begitu? Iya, mohon Kok Freddy atau Om Freddy, gitunya. Ini Ko Yaya sih. Enggak, ini ada sejarah dulu. Tahun berapa ya, 2002 gitu kalau tidak salah, itu sampai dengan 2007 ada program yang namanya Sasagon, Sandiwara Sunda Gogonjakan. Nah, di situ kebetulan saya diperankan sebagai Koko, sebagai orang Tionghoa. Nah, dari mulai situ panggilannya jadi Ko Yaya. Itu cerita, itu asli ya, ceritanya asli cerita. Jadi bukan hoax ya, bukan hoax. real. Oke, jadi Ko Yaya ini, jadi saya panggil Ko aja sekarang ya. Ko Yaya ini konon menjadi pelestari seni reog ya. Kumaha cariosna kita teh
katanya juga pernah mengadakan acara dari apa 1000 reokers. Musik. Oh iya ya, itu ada apa? Simbolat musik. Jadi untuk mengiringi 10 sebetulnya 10 genre musik mengiringi satu lagu itu mendapatkan muri. Oh muri. Catatan muri. Itu tahun berapa? Itu tahun 2015 kalau nggak salah, sekitaran itulah. Tos lami. Iya, ya. Tapi ya sekarang kurang terdengar gitu reog itu ya mungkin ya, atau kumaha sejarah ceritanya teh. Kalau reog itu berarti sok ngabodor teh atau? Iya. Iya. Kendang nganggo. Iya, pakai alat musik perkusinya reog dog gitu. Iya. Jadi dog nama jenis itunya setelah dimainkan menjadi reog gitu. Oh. Timnya itu disebut reog ya. Reog dengan berberapa kan biasanya? Itu berempat. Karena dulu teh aya ada zaman dulu sekali masih TVRI apa ya? Reog BKAK. Betul Bunda. Kalau dulu memang waktu masanya reog itu menjadi tontonan yang difavoritkan oleh masyarakat. Masyarakat Sunda Pangintan. Masyarakat Sunda, ya masyarakat Sunda, dan BKAK itu bisa menasionalkan reog. Oh, jadi dia berjasa ya. Untuk di nasional. Di TV dan yang main polisi, komite lepat. Betul. Gitu, berempat ada yang namanya Pak Sadikin ya. Satu lagi yang Jawa ayat yang Jawa. Kan bikin lucu si Jawa itu. Gitu. Kalau saya di reog memang berkecimpung hanya di Jawa Barat saja dari dulu. Jadi kalau tadi Bunda mengatakan tentang perjalanan hidup berkesenian, itu dari tahun 69 tuh sudah mulai sadar untuk berkesenian ya. Dan melestarikan mungkin. Ya. Kok ya teh kan pelestari tentunya ya jadinya ya. Ya. Pelestari reog. Ya. Hasilnya sampai sekarang gimana? Dan tujuan melestarikan itu kan tentunya ada. Berhasilkah atau bagaimana? Ya. Di awal membangun, awal mulanya waktu 69 itu masih bukan anak-anak ya. Remaja. Taruna karya. Seperti itu. Ya, anak pemuda-pemuda. Ya, dibawa aktif berkesenian reog itu sama ayah. Oh, justru dari orang tua. Dari orang tua. Bermain, kemudian di samping reog juga suka bermain ini yang namanya pantun beton gitu. Tapi khususnya itu memang di reog gitu jadi si pantun beton ini kan di reog, diterapkan di reog gitu. Enggak, maksudnya beda jenis, tapi khususnya di main reog, tapi suka dipanggil oleh grup pantun. Gitu. Bahasa Sundanya, tapi bahasa Sunda. Pantun ya. Pantun itu Bunda semacam ini. Kalau wayang itu wayang, tapi wayang pakai wayang. Kalau ini pantun mah jadi bercerita, tapi tentang kerajaan Pajajaran. Jadi di sekitar ceritanya tidak kemana-mana gitu. Jadi iringi pakai bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Nah itu. Terus perjalanannya sangat panjang sekali dari awalnya memang menjadi karena waktu reog itu menjadi kesenian yang difavoritkan oleh masyarakat, biasa-biasa saja. Setelah tergerus dengan zaman, mulai di situ bertekad untuk ini harus dipelestarikan. Iya. Gitu. Ya karena mulai menurun gitu ya. Mulai menurun. Penggemarnya mulai. Itu biasanya dilakukan untuk acara-acara apa Pak? Mungkin perkawinan atau acara-acara ada konferensi atau seminar atau gimana? Nah, kalau ini jenisnya hiburan ya. Kalau artinya hiburan raya. Kalau reog itu biasanya di acara-acara seperti tadi, seminar, bisa sambut pimpinan perusahaan atau instansi pemerintah, dan juga pesta rakyat. Pesta rakyat, kemudian pelantikan apa gitu mungkin ya, bupati. Tapi tentunya terbatas ya, hanya di Jawa Barat ya Pak. Hanya di Jawa Barat. Karena bahasanya kan bahasa daerah, bahasa Sunda. Jadi orang yang mengerti kan cuma orang yang berbahasa Sunda. Iya. Nah dengan adanya reog BKAK mereka kan pakai bahasa Indonesia ya Pak ya. Gitu. Iya.
Jadi itu dinasionalkan oleh Pantun itu seperti yang sekarang sedang mode ya Pak ya. Selalu kalau ada acara-acara mereka pidato kemudian berpantun. bukan. Oh, beda. Beda, jenisnya beda. Itu pantun. Kalau pantun itu di Sunda itu namanya sisiniran. Oh. Sisiniran kalau Sunda. Pantun, kalau pantun yang tadi saya katakan itu jenis kesenian yang bercerita tentang kerajaan Pajajaran. Panjang jadi cerita. Panjang. Tapi berlagu gitu ya mungkinnya Ya. Itu contoh mungkin. ada contohnya umpamanya ya. Ini pakai kecapi nih. Ya. Deng 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 deng. Cerita walengser eker dang dan dang dan dang dan walengser bulan nun. Nah gitu. Seperti wayang, seperti dalang. Oke. Cuman tidak pakai wayang. Gitu. Iya. Jadi cuma nyanyi aja gitu ya. Ya, tapi bercerita begitu. Ya seperti wayang orang Jawa kan juga begitu. Sebelum itu kayak dalang jadi kayak dalang. Iya, cerita dalang. Dulu, storytelling dulu. Ya. Gitu ya. Ini mau apa sih? Iya, gitu. begitu. Ceritanya mungkin Arjuna gitu Iya, kan. begitu. Oke, paham. Oh, itu sisindiran. Itu pantun. Sisindiran itu kalau orang Sumatera Barat itu Padang kan juga suka ada berpantun, kan? berpantun juga. Ya pantun. Kalau pantun di sini bukan pantun seperti sisiniran. Jadi, yang itu tadi yang pantun kecapi. itu pantun itu bukan pantun yang secara nasional. Kalau secara nasional itu sebutnya pantun itu. Kalau di Sunda mah sebutnya sisiniran. Tapi isinya tidak menyindir sebetulnya, tidak, atau memang itu saling menyindir. Artinya itu ada isi, ada cangkang, ada isi. Seperti jahe, beli jahe di Pasar Baru. Nah gitu. Itu jahenya apa, Pasar Barunya apa. Tempatnya di Pasar Baru. Sisiniran itu kalau dulu, kalau tidak salah, mohon maaf pada yang ahlinya, siniran itu untuk menyembunyikan sesuatu yang togmol, Bunda. Togmol itu yang apa ya? Yang terus terang umpamanya. Oh, vulgar ya, betul. Iya. Seperti kamu jelek begitu. Tapi kalau dipantunkan jadi agak gitu. Agak lebih halus gitu ya. Agak lebih sopan. Agak lebih sopan gitu, nyindiran gitu. Tapi suka nggak kena tuh Pak kalau terlalu sopan. Iya, seperti orang lewat nggak punten, ayam kita ngaliwat gitu. Itu sindiran. Iya. Jadi gitu ya. Itu untuk menyembunyikan, untuk menutup, membungkus ya. Ikut. Jadi hasilnya gimana Pak sebagai pelestari seni itu tadi? Kalau dari sekian lama ya, sekian puluh tahun kan, tentunya tahun 60-an sudah sadar. Betul. Sekarang sudah insaf, Bunda. Dulu pingsan, sekarang sudah sadar. Jadi memang perjalanan berkesenian itu ya selalu panjang. Kemudian suka dukanya sangat luar biasa, banyak banget begitu. Jadi saya juga dari tahun 60 sampai sekarang, ya 60-an gitu ya, di akhir tahun 60 sampai sekarang itu ada banyak suka duka di dalam berkesenian gitu. Suka duka Ya. Betul. Kalau harusnya mah suka terus ya Pak ya. Harusnya suka terus. Tapi daripada suka-suka aja, ya, jangan suka-suka begitu. Oke. Jadi bagaimana Pak? Jadi suka dukanya itu banyak sekali kalau dalam berkesenian. Kalau di ulasan cerita kehidupan berkesenian itu, saya dulu pernah mendapatkan honor itu 500 rupiah waktu itu. Tahun? Ya tahun 69 itu 500 rupiah. Terus naik itu secara honor. Itu 500 rupiah itu cukup untuk apa zaman itu tahun? 500 lumayan. Lumayan ya? Ya lumayan, tapi ya sekitar lumayan pertengahan lah gitu. Lumayan kurang gitu ya? Ya lumayan pertengahan. Tengah-tengah tadi dapat, tapi nganyuk saware. Itu betul. Seminggu habis gitu. Gitu Bunda. Oke. Itu yang disebut dengan suka duka ya? Suka dukanya itu. Ya, waktu dapat pertama suka, begitu habis duka lagi. Iya. Tapi dukanya bukan hanya di secara finansial, tapi ada juga duka-duka yang lainnya Bunda. Kalau dulu kan sarana prasarana di jalan gitu ya, dengan
sarana Iya, transportasi juga, ya. iya betul. Jadi kalau dulu zaman saya berkesenian, kalau ada panggung begitu di daerah, begitu mobil nyampe ke tempat itu, kita harus berjalan ada 5 kilo sampai ke 10 kilo jalan kaki sambil bawa alat-alat itu. Jadi anggota itu masing-masing membawa kepentingannya alatnya. dia. Itu lama itu berjalan. Ya, berlangsung iya, gitu. Iya. Bertahun-tahun. Kebayang, iya. Nah, gitu. Segitu ya? Ya, itu. Tapi untuk seniman-seniman zaman itu happy aja pangintannya, Pak. Happy, dan memang dia keikhlasannya lebih tinggi sekali. Tidak terlalu komersil. Nah, itu. Betul ya. Ya, itu tidak mengingatkan dibayar berapa. Pokoknya berangkat aja. Berangkat, dan ekspresinya atau keinginan dia untuk berkesenian itu bisa diekspos gitu. Dibandingkan sekarang gimana? Kalau sekarang jauh banget sekarang. Kalau sekarang lebih ke finansial. Iya. Lebih ke komersial ya. Tapi ya sebetulnya andaikan kita tidak komersial amat, tapi kan harapannya pasti cukup lah ya. Karena kan untuk berkesenian itu perlu latihan, perlu ada sehat, perlu apa kan banyak gitu ya. Betul. Itu sebetulnya sampai sekarang masih terjadi ya. Iya, sampai sekarang masih terjadi. Masih. Dan perjalanan saya juga yang tadi di depan disebutkan ada suka ada duka, ya sukanya juga banyak, begitu. Sukanya ketika zaman mulai berganti dan kesini sudah mulai memasuki dunia industri lah ya. Seni sudah menjadi industri seni. Nah, di situ kita merasakan hasil daripada perjuangan sewaktu kita menjalankan sebagai seniman tradisional dulu gitu. Karena sudah memasuki industri, tapi ya syaratnya kita harus profesional. Iya, betul. Jadi mengikuti. Ya, profesional itu termasuk nanti kembali kepada finansial kan. Nah, kita sudah profesional ya, itu harus dihargai ya. Iya, betul. Itu penting itu. Karena menurut saya itu belum terpenuhi, Pak. Ya, belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Oke. Contoh di dalam perjalanan saya selama berkesenian, karena setiap zaman itu saya melewati beberapa generasi mungkin. Ya. Dari dulu Bapak, kemudian ada kesininya ada temen, masuk lagi punya grup lagi. Ya. Dan jadi yang selama dari 60 sampai ke sekarang, jadi banyak grup-grup yang diikuti oleh saya. Gitu ya. Sesuai zaman. Ya? Sesuai zaman. Sekarang ini zaman apa, Pak? Generasi Z ya, generasi Z generation ya, Pak ya. Nah, itu gimana perkembangannya khususnya untuk reog itu? Kalau reog sudah lama, hampir mati. Berarti kan pelestariannya itu tidak berjalan. Ya. Kenapa bisa begitu? Dan Bapak sedih apa enggak kalau begitu? Oh ya, sangat sedih sekali. Supaya tidak sedih bagaimana? Ya, usaha untuk dihidupkan kembali, dan itu menjadi lagi tontonan masyarakat. Tapi saya juga ada sedikit pemakluman. Umpamanya reog zaman dulu seperti itu, kalau memang sekarang zaman sudah rubah, coba ikuti dengan saya kira begitu. Dengan masanya begitu. Iya, betul. Tapi apa yang harus dilakukan? Apakah pakaiannya lain? Apakah alatnya juga menjadi elektronik atau gimana? Bicaranya Pak mungkin karena sekarang anak-anak juga mungkin bisa berbahasa Sunda, tapi yang hariannya bahasa Sunda mungkin kasarnya sama pasar mungkin ya. Betul, jadi anak-anak sorry sering mengatakan istilah-istilah yang tidak baik itu ya, yang ngobrol antara mereka itu kan menyebut seseorang itu dengan kata-kata yang tidak baik itu. Itu bagaimana itu? Itu memang sekarang ada bahasa-bahasa yang memang buatan anak-anak sekarang. Kalau itu tidak apa-apa katanya gitu. Itu memang asal komunikasi jalan katanya begitu. Seperti ujug-ujug Sunda kan sekarang anak-anak bilangnya ojol-ojol. Dari mana itu ojol-ojol? Ya,
Banyak Oh yang gitu ya. banyak ojol-ojol. Itu nggak ada ojol-ojol Sunda. Itu. Kalau ujug-ujug ada gitu. Jadi ojol-ojol itu apa? Maksud Ojol-ojol mereka? tuh ujug-ujug Punten, Pak, saya tiba-tiba. atil ya Pak. Iya mangga. Atau jangan nyindiran gitu, atau mangga. Ya, mangga Bunda tuh. Nggak ada apa-apa ya, Nggak ada maafin. apa-apa. Aduh, mohon. Punten Pak, ini mah cuma hiasan. Oh, hiasannya. Oh, terbuat dari keramik mungkin. Hiasan supaya pemirsa itu sopan ya. Iya betul. Punya suguhan gitu. Wow, tidak akan kekurangan energi. Ya properti. Dan ini tidak akan mengganggu sampai seperti MBG Pak. Ya. Sehat. Jadi kembali ke tadi. Tentunya jangankan Bapak yang orang Sunda, saya pun melihatnya sedih Pak. Betul. Maaf ya, saya terpaksa agak clear menyampaikannya. Mereka suka mengatakan kata-kata manehnya terus disambung dengan kata-kata binatang itu. Pak. Iya. Nah, itu itu menurut mereka nggak apa-apa, udah banyak kok yang mempermasalahkan itu. Tapi menurut mereka nggak apa-apa. Tapi orang lain yang dengar itu mengkhawatirkan. Menurut Bapak gimana itu ya? Itu sangat mengkhawatirkan sekali itu sebetulnya, karena kalau berbahasa yang santun itu menjauhkan dari tindakan-tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan bicara yang kasar, apalagi bahasa binatang yang keluar, itu bisa menimbulkan tidak sedikit karena dengan kata-kata yang kasar sehingga menjadi pertengkaran, menjadi malah sampai ada yang tawuran gitu ya gara-gara gitu. Tawuran, pembulian itu sekarang tinggi sekali. Iya betul benar, betul. Itu membenahinya ya kita yang saya pikirkan. Iya. Itu bukan budaya kita. Betul benar. Gitu. Betul. Jadi itu memang bukan budaya kita dan nggak tahu budaya dari mana, kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Tapi kalau dulunya memang budaya Sunda itu diterapkan seutuhnya dan terus tidak pudar, sebetulnya tidak akan terjadi. Terjadi penggerusan atau erosi mungkin terhadap budaya, itu, pengikisan gitu ya. Betul. Itu sangat dan saya kira kalau sudah terjadi seperti ini itu mengembalikannya cukup berat. Karena harus dari berbagai unsur elemen unsur dari berbagai elemen, pemerintah, orang tuanya gitu ya. Jadi artinya harus subsistem secara sistem juga gitu. Jadi harus dibenahi karena kalau dulu budaya, contohnya kalau dulu budaya kan orang tua kalau melihat anaknya yang masih usia di bawah temannya, terus anaknya itu bilangnya nama itu sama orang tua dimarahin. Ya, betul. Kamu jangan bilang nama, itu kakak itu lebih tua. Orang tua lebih harus tua. Bilang akang atau aa atau apalah gitu. Ya. Kalau itu kan jadi untuk rem untuk sebutnya untuk adab itu untuk mengurangi, mengkoreksi untuk mempertahankan pencegahan juga. Karena budaya kita tuh sangat banyak kaya akan budaya dan bagus. Betul. Tapi kita, apa yang saya lihat Pak ya, kita tuh banyak terpengaruh budaya luar. Itu tidak apa-apa sebetulnya, boleh aja dia sekali-sekali pakai dancing dan lain, tidak apa-apa. Tapi kita tetap pada kondisi-kondisi tertentu budaya kita tetap harus dipertahankan, diangkat dan dilakukan. Iya betul. Kan itu sebetulnya etika ya. Yang utama budaya itu etika. Kayak jalan di depan orang tua kita agak menunduk, terus mengatakan punten, menunjuk tidak dengan telunjuk, tapi dengan jari. Karena itu kan sangat cantik sebetulnya kalau kita seperti itu. Iya betul. Dan adab itu kalau di Sunda adab itu bisa untuk menuntun akhlak juga. Iya betul. Jadi menuntun akhlak dan tidak ada pancingan-pancingan untuk memancing keributan satu sama lain. Tapi sebetulnya kita kan juga dibimbing dari sisi budaya kan juga agama ya Pak ya. Agama kita sudah jelas-jelas mengatakan pada orang tua harus bagaimana. Betul.
Tapi kita mungkin anak-anak muda tuh memikir itu kuno, Ortodok. kuno gitu. Kuno banget gitu kan. Nah, itu masalahnya, kenapa Iya. mereka bisa seperti itu? Nah itu jadi kalau di Sunda itu ada istilah jati kasilih kujunti gitu ya. Jadi tatanan yang kuat jati. itu sudah mulai jadi rapuh. Iya. Jadi rapuh. Yaitu sedangkan di satu bangsa itu kalau budayanya kuat itu Iya, sangat betul, luar betul biasa. sekali. Iya, betul sekali. Makanya ya saya berkesenian ini juga semata-mata untuk mengembalikan ya contohnya dari sebagian ya, kalau tadi bahasa dan lain sebagainya itu ada ranahnya, kalau saya di sektor seni. Seni. Nah, gitu. Betul. Jadi kalau terbagi, Ya, betul. jadi di sektor seni, di seni juga ya sedikit-sedikit walaupun tidak seberapa untuk, kan istilah tontonan jadi tuntunan ya. Ya, ada ya, tuntunannya. betul, ya. Jadi ada tuntunannya tentang apa? Supaya ditiru ya Pak ya, Iya, ditiru. Ya, jadi betul. Bapak kan suka longser, Ya. juga main film. Iya. Juga apa? Iklan ya, bintang iklan Iklan gitu dulu ya Pak pernah, ya. Coba tolong diceritakan kalau melalui film itu sebaiknya gimana? Kemudian apakah ke depan akan ada membuat film lagi? Dan kalau membuat film lagi itu apa yang Bapak pikirkan? Tapi film itu sangat komersil kan, jadi harus bisa masuk ke pasar dan banyak orang yang nonton. Nah, itu kan lumayan Pak bikinnya. Nanti dibikin-bikin budaya-budaya, tahu-tahu nggak ada yang nonton. Iya, memang seni dan perfilman juga sebetulnya hampir mengalami hal yang sama sebetulnya. Perfilman juga kan tidak seperti dulu. Kalau dulu mah kan setiap bioskop juga banyak. Banyak. Kota Bandung aja di HP gitu ya. itu. Nah, makanya jadi ya itu bagian perfilman ya. Cuman artinya tidak seperti dulu pasar film itu juga. Nah, hampir sama juga dengan kesenian, apalagi yang tadi reog itu, khususnya reog ya. Jadi di Sunda itu ada beberapa ratus jenis kesenian, diantaranya reog, dan sekarang banyak yang seni yang sudah mati. Mati ya? Mati. Kalau reog sih masih pingsan. Pingsan. Ya. Sewaktu-waktu bisa dibangunkan sebetulnya. Begitu. Lebih mudah membangunkan. Yang sudah mati Bapak punya ininya? Punya data-datanya ya banyak, karena termasuk jibrut, dulu ada jibrut, ada seni banyak lah. Karena itu jenis-jenisnya sih sudah lupa, tapi menurut catatan di pemerintah juga itu ada 700 jenis gitu ya, kalau tidak salah. 700 kesenian di Sunda itu. Tiap daerah itu memiliki beberapa. Betul, jadi itu dari sekian daerah ya, sekian banyak daerah. Oke, sesama Jawa Barat tapi masing-masing kabupaten itu ada berapa banyak. Oke, luar biasa ya. Begitu, jadi itu sudah banyak yang matinya. Ya, gitu. Nah, kembali ke film, Bapak pernah membuat film atau berperan menjadi aktor atau sutradara atau apa? Oh, saya kalau di film layar lebar baru ikut, atau pernah main Jackie Chan atau gimana? Ya, pernah bermain film, pernah begitu. Jadi artinya tidak masuk terlalu dalam dan menjadi sesuatu yang itu. Cuman pernah main film gitu. Sinetron juga ada beberapa judul, pernah main sinetron. Nah, kalau dari sinetron terakhir main kapan Pak? Kalau yang terakhir kemarin tahun berapa ya, setelah corona habis ada itu film, tapi jadi peran pembantu. Ya. Kalau tapi main lah ya. Ya main. Barangkali nanti saya bisa ikutan jadi peran pembantu. Iya. Pembantu sasapu gitu Pak. Bisa saya kalau cuma sasapu. Bunda mau dibutuhkan untuk pembantu mendanai saya buat film. Aduh Pak, buat film teater enggak. Aduh. Oke. Ya Pak, biayanya berapa itu Pak? Punya rencana mau buat film tidak? Kalau saya sendiri tidak punya. Nanti nggak tahu yang rekan-rekan tidak berkemampuan untuk memproduksi, tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan.
harus kemampuannya harus apa Pak sebagai produksi? Kalau Produsen. kalau Harus produsen, dana mungkin itu ya. pertama pendanaan, kemudian prospeknya seperti apa. Nah, itu ya pasti Kalau- bisnis karena Kalau ya. banyak uang juga, kalau dana dikeluarkan, kalau prospeknya jadi merugikan, kalau apa kan nggak tahu Iya. juga kan, Iya. bukan hanya seneng aja. Iya, jangan Jangan- asal jadi ya Iya, Pak ya. gitu. Jangan Ada asal perhitungan. jadi. Ya, oke. Apalagi sekarang pasar seperti apa, itu juga harus membaca. Nah, Iya. itu saya tidak mampu itu. Nggak tahu, ya. Ini teman-teman suka ngobrol-ngobrol tentang glamor. Oh ya, glamor. Glamor kan yang sama taunya glamor itu kelihatan mewah, gaya, terus agak angkuh gitu ya. Itu. Coba Ari glamor kita bukan di dalam hal ini. Bukan. Glamor itu gerak, lagu, dan honor. Dan humor. Jangan nyindiran aja atuh Pak. Kumaha ieu teh saya jadi pucat ianya. Aduh. Kumaha. Terus gimana? Amplop juga nggak punya ini saya Pak. Gitu. Gerak, lagu, dan humor. Oke. Jadi apa itu? Suatu just a name atau menunjukkan bahwa saya itu terlibat dalam suatu acara yang menimbulkan humor, Ya. mengumpulkan gelak tawa atau gimana? Iya. Ya. Nah mungkin di situ ya Pak Yaya bisa berperan sebagai Yaya itu apa, coba beri contohnya Pak. Begini. Bisa bahasa Cina kan, bisa bisnis kan. Iya. Kalau di glamor itu gerak, lagu, dan humor itu konsepnya gerak, kemudian nyanyi dan humor. Jadi komedi musikal. Komedi musikal kalau glamor. Musical film mungkin ya gitu kalau di. Iya, betul. Kalau Cina itu biasanya di panggung-panggung yang lain berperan seperti ini setelah sasagon. Jadi tidak di glamor. Tidak di glamor. Oke, tapi di glamor sebetulnya kan juga bisa. Iya. Sebetulnya bisa kan. Cuman glamor itu ada kostum-kostum khusus gitu. Jadi namanya itu grup, ada berapa orang gitu di depan, bagian vokal dengan gerak dengan humornya gitu. Kalau ini peran individu. Peran individu. Iya. Dah kumaha eta. Ngapain jadi kalau sedang berperan dalam acara apa terus berarti kan harus berbahasa Cina ya Pak ya? Iya, tapi namanya juga peran gitu ya. Kebetulan cucu saya teh mau belajar bahasa Cina. Biasa. Biasa. Tapi belajarnya di Cina aja. Mangga sok mangga. Seperti kalau begini, kok hayya, oe dari Cina, lo punya pemasukan sama oe masuk. Gitu ya. Akhirnya mah xie gitu. Jadi kalau bahasa Cina, "中长是我讲啊，是我主是吧?" Xie. Artinya memang nggak ada artinya itu. Aduh. Ya cari di kamus. Bukan di kamus Pak, tanya ChatGPT kayak di kampus saya Pak ya. Oke. Tapi luar biasa ya. Pengen bicara karena menurut saya itu lafalnya susah Pak orang Cina itu. Iya, memang memang ada ngait. Ada gitu. Ada yang agak cadel-cadel, ada yang agak lidahnya ya mungkin ya. Lo disuruh ke air malah ini lari ke kebun, asal jelma kelok. Gitu. Jadi Cina dulu ya. Cina tua dulu. Oke. Nuhun, xie Pak. Kamsia. Hayya. Banyak sekali ya peran Bapak tadi sebagai dari di segi seni, kemudian juga berbahasa Cina. Kemudian tadi juga saya sudah tanyakan Bapak pernah ngiklan. Dan dengan bisa mengiklan itu sebenarnya itu income-nya lumayan ya Pak ya? Ya, itu tergantung kan, kalau iklan itu tidak selalu besar honor. Tidak selalu besar? Tidak selalu besar. Karena itu prinsipnya ada produk yang numpang gede ke artis, ada artis yang numpang gede ke produk. Nah gitu. Kalau produknya masih kecil, digunakan artis yang besar, mahal, bayar. Gitu. Tapi kalau produknya besar, kita artisnya masih kecil, artinya kita yang numpang beken gitu. Jadi biasa Pak? Dulu pernah yang bintang iklan produk ya, di produk besar dari Bandung ya, sudah masuk industri lah gitu ya.
ada salah satu produk di Bandung. Oke. Gitu. Itu tapi ini juga ada apa ya, tidak berjalan begitu lama, hanya 1 kali kontrak itu 1 tahun. Sudah iklannya terus sudah karena apa ya, kalau dibahasakan apa itu sudah di ujung tanduk produk itu. Sudah di ujung tanduk, tujuannya dia menginikan lagi tapi tidak sukses. Tapi itu sudah terlanjur. Oke. Akhirnya tidak berlanjut. Iya. Berjalan berapa lama? 1 tahun. Sesuai kontrak. Sesuai kontrak. Jadi dicoba dulu 1 tahun. 1 tahun. Pertanyaan terakhir, Pak. Iya, Jadi benar. tadi sudah begitu banyak sebagai seniman, sebagai bintang film, sebagai bintang iklan, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi pertanyaan terakhir saya, kegiatan atau aktivitas kok Yaya sehari-hari itu Iya, Bu. apa? Apakah punya toko, barangkali ya, punya mall gitu, mangga? Iya. Kalau kegiatan sehari-hari, mall ada, toko juga ada, tapi itu semuanya punya orang. Punya orang. Kita sebagai yang belanja ya, belanja gente, Belanja window shopping saja. mahal, Bunda. Cuman lewat aja toko, lewat toko mereka. Itu pun berpahala, Pak. Kalau saya kegiatan sehari-hari sekarang itu jadi seorang penyiar di salah satu radio swasta di Bandung. Nyiaran kutu gitu. Oh, bukan. Penyiar radio. Radio atau apa? Radio. Kalau TV saya kok nggak pernah lihat gitu. Iya, memang TV tidak mau dimasuki. Oke, Pak. Radio apa, Pak? Bisi. Dan acaranya apa? Membawakan acara? Kalau acara yang dibawakan masih sekitar komedi. Jadi di acara itu saya seperti sandiwara radio tapi komedi, dan pemerannya sendiri. Saya bisa berganti-ganti suara. Ada 8 suara yang dimainkan di situ. Oke. Coba dites. Ini soal MBG. Dites Pak. Bercerita di sana begitu. Jadi itu ada tokoh yang biasanya banyak disukai oleh pendengar, itu ada namanya Maira. Laki perempuan? Perempuan, udah tua. Itong, Kemana budak tehnya? Ya wayak ya di imah. Iya, Ma, ayah di Pengker. lain ka jauh atuh. Oke. Nah, seperti itulah. Oke. Nanti ada yang Tapi lain. 8 tuh kan bisa. Baru 2 itu kan. Suara lakinya. Anu mata gitu. Lamun jeung kalau teh sing bener. Dalamun kalau kalau anu tidak salah, kalau jadi anak kita jangkodir dah sing bener gitu. Lamun aya naon-naon teh, bebe jaheula ka kolot. Assalamualaikum. Nah, geuning si Dasa. Di mana Dasa? Ya, Bang, dia. Ada skripnya tapi nggak ada. Ngarang aja sekeluarnya. Ya, oh my god. Imajinasi. Tuh Pak, ada yang minta 2 deui Pak. Haus. Minum dulu. Iya, makasih udah. Habis minum nyanyi lagu. Lagu Safong yuk Pak. Ya mungkin itulah. Ya oke, mungkin bisa ditutup dengan 1 bait lagu Cina. 1 bait itu ya. 正当今朝的感动，问哎呀努么哩，正当对的阿苏卡，卡达加罗今朝，正当OK呀，问正当个 spares 的感动肯得。Ternyata tentang jantungnya. Demikian obrolan kita dengan Pak Yaya alias Kok Yaya. Mestinya pakai nama Cina ya, gitu. Oke. Mungkin insya Allah kita masih bisa berjumpa pada episode yang lain, menceritakan mungkin
apa-apa masih banyak lagi yang belum diceritakan oleh beliau. Melok Besari di CBN Channel. Lestarikan budaya Nusantara. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.